sekali. Jadi arti Ramadan itu sendiri sebetulnya membakar ya. Apa yang dibakar? Dosa-dosa. Kenapa dibakar? Karena siang. Apa arti siang? Siang sesungguhnya letternya adalah mengendalikan nafsu. Nafsu yang utama dari manusia itu adalah nafsu perut dan nafsu seks. Kalau malaikat tidak ada nafsu. Hewan nafsunya itu dikendalikan Allah lewat instingnya. Jadi misal nafsu perut, kalau macan telah menerkam kambing, di depannya sebenarnya ada kambing lewat, jadi diamin aja, dia udah kenyang. Kalau manusia pemburu, tembakin aja terus, tidak bisa. Maka manusia dikendalikan oleh wahyu, oleh peraturan. Misalkan juga nafsu seks, hewan itu dikendalikan oleh instingnya. Ambil contoh misalnya, sambil contoh, gajah itu hanya di terang bulan dia nafsunya muncul. Sebab kalau gajah seperti manusia, dunia penuh dengan gajah, lawannya nggak ada. Kalau kijang banyak anaknya diterkam oleh macan atau buaya, jadi keseimbangannya akan pulih kembali. Nah, manusia itu dikendalikan oleh wahyu, walaupun banyak juga penyelewengan, akibatnya akan keseimbangan terganggu. Maka sebab alam ini akan hidup kalau terjadi keadilan, keseimbangan. Maka sekarang muncul banyak musibah karena keseimbangannya yang kacau, yaitu katakanlah penghijauannya dan sebagainya. Tapi begini, bahwa memang kehidupan manusia itu penuh dengan cobaan, penuh dengan. Jadi misalkan satu ketika malaikat itu protes, kenapa kok makhluk yang suka bunuh-bunuhan dijadikan khalifah? Engkau tidak tahu, tapi aku lebih tahu tentang aku. Nah, manusia ini jauh lebih sulit kehidupannya dari malaikat. Maka Allah itu nantang, coba kau pilih dua malaikat yang terbaik, akan aku beri sifat manusia, akan kuturunkan ke dunia. Maka di dalam Al-Baqarah, Harut Marut itu adalah pilihan dari para malaikat, dikasih nafsu, diturunkan di Libanon, baru 2 hari sudah tergelincir sama cewek dia. jadi begitu beratnya. Nah, coba ya, yang paling penting di sini adalah kita harus perhatikan kalau di dalam puasa itu ada ayat Al-Baqarah 183. Hai para mukmin, berpuasalah seperti halnya umat-umat terdahulu agar engkau menjadi takwa. Tapi ini saya ingin sampaikan kepada kalian semua, ada satu ayat Al-Hasr ayat 18 itu sering saya sitir karena bagus sekali. Bunyinya adalah Allah berfirman, hai orang-orang mukmin, bertakwalah. Ini langsung, kalau ini kan lewat puasa baru takwa. Bertakwalah. Hendaknya masing-masing diri memperhitungkan apa yang telah kau berbuat untuk hari esok. Ada terusnya, bahwa Allah adalah maha teliti. Allah sangat teliti apa yang kau kerjakan. Jadi begini, maksudnya adalah iman itu di hati, harus direalisir dalam kenyataan. Realisasinya adalah takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau hanya iman, itu tidak akan ada nilainya. Kalau tidak direalisasikan dalam kenyataan, yaitu takwa, patuh kepada perintah, jauhi larangan. Itulah arti takwa. Nah, dalam patuh menjalankan perintah, menjauhi larangan, harus diperhatikan bahwa ada Allah, bahkan juga para malaikat yang ngawasi terus.
bahwa Allah tiap detik tahu apa yang kita kerjakan. Ini yang harus diperhatikan. Jadi puasa ini juga melatih diri adanya keberadaan Allah, kesadaran bahwa kita diawasi terus oleh Allah. Nah, bahwa kalau ibaratnya ini ihsan ya, ibarat sholat dalam surat dalam hadis Jibril itu pernah Jibril datang kepada Nabi waktu Nabi bersama para sahabat. Jibril datang sebetulnya untuk memberi pelajaran, maka Jibril banyak bertanya mengenai masalah agama. Salah satunya adalah, hai Nabi, apa itu ihsan? Karena Nabi menjawab, ihsan adalah kalau kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah di depan kita. Kalau kita tidak bisa demikian, kita harus yakin bahwa Allah pasti melihat kita. Nah, ihsan ini berlaku untuk semua bidang. Anda kerja, entah di pom bensin ini, tahu bahwa Allah mengawasi. Nah, oleh karena itu maka seharusnya seorang mukmin kerja sebaik mungkin. Dia tidak diawasi oleh mandor, tapi mandor itu ngawasi juga tidak bisa 24 jam tiap detik. Kalau Allah tiap jam, tiap detik itu, dan juga diawasi oleh para malaikat. Nah, itu yang penting itu ya. Nah, harus memperhatikan apa yang telah kau kerjakan untuk hari esok. Karena begini, banyak para bahkan orang-orang baik muslim maupun mukmin, kalau muslim pasti ya, bahwa di akhirat itu mereka menyesal. Tapi seorang mukmin juga di akhirat banyak yang menyesal. Kalau aku tahu membaca subhanallah 100 kali mendapatkan kebaikan 1000 kali dan dihapus keburukan 1000 kali, kenapa aku dulu nggak banyak-banyak itu? Kenapa aku waktu aku buang-buang dan seterusnya? Jadi di sini kita harus memperhatikan. Nah, arti daripada tadi Al-Hasr 18 itu adalah juga bahwa tiap saat kita harusnya introspeksi diri. Sebetulnya di dalam Ramadan ini kita juga dipaksa untuk introspeksi diri. Sebab begini, kalau Anda menjalankan ibadah puasa ini dengan betul-betul sesuai aturan, tidak berkata jorok, tidak marah-marah. Kalau ada orang yang mau ngajak berantem, katakan aku sedang puasa, gitu, sebagainya, maka orang tersebut kalau dia jalani dengan demikian, maka di ujung puasa itu dia seperti bayi yang baru lahir. Tapi syaratnya itu, nah dia menjadi takwa. Dan yang penting adalah bahwa dalam puasa ini, bulan puasa ini, ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini juga penentuan. Jadi seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan berubah total sifatnya, wataknya. Dia akan selalu dipermudah untuk berbuat baik, dipersulit untuk berbuat buruk, gitu ya. Jadi perubahan itu yang dinamakan Lailatul Qadar. Nah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini itu harus dipersiapkan. Jadi Lailatul Qadar ini ibarat berlian. Kalau Anda punya biji berlian, Anda mau bikin ring kok dibaca, kan nggak pantas. Anda harus punya yang namanya emas untuk memasang berlian tersebut. Nah, demikian juga ini ya, di dalam kita menjalankan puasa ini. Mengapa Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan? Mengapa 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana orang sudah menyucikan diri? Di 10 hari terakhir berarti minimum 20 hari dia sudah menyucikan diri. Jadi mudah menangkap Lailatul Qadar. Tapi kalau orang Lailatul Qadar mengejar Lailatul Qadar hanya 10 hari yang
dia menyucikan diri dan yang 20 hari tidak, yaitu orang bodoh. Harus dari permulaan. So begini, yang penting juga saya sampaikan bahwa semacam Lailatul Qadar ini ada saja di luar bulan Ramadan yang merupakan miracle. Ambillah contoh, dukunnya Fir'aun pada waktu dia kalah dengan Musa. Itu pada saat itu dia shock. Pada saat itu dia dapat semacam Lailatul Qadar. Wah, kalau begitu aku ini banyak dosa. Ini pasti mujizat dari Allah. Aku sujud. Dia tahu bahwa risikonya besar betul. Ternyata benar bahwa diancam oleh Fir'aun, dipotong kiri kanan. Tidak peduli, karena yang aku kejar adalah akhirat. Yang aku kejar kasih sayang Allah, ridho Allah di akhirat. Di dunia ini nothing. Demikian juga pernah terjadi di Umar bin Khattab. Begitu dia mendengar 4 ayat Toha terutama, terkejut dia langsung masuk Islam. Nah, di sini ya kasih sayang Allah. Nah, jadi kalau puasa ini memang Allah mempersiapkan untuk kalian mendapatkan Lailatul Qadar kalau jalani. Kalau yang tadi ini tidak ada persiapan. Ini merupakan mujizat. Ya. Nah, ini adalah bagian dari kasih sayang Allah untuk kita mendapatkan yang namanya takwa, yang ujungnya adalah surga. Dan surga ini harus diperjuangkan benar-benar. Karena begini, coba Anda bayangkan dengan matematisnya, bahwa yang Allah berikan rahmat ini baru 1%. Dengan 1% itu, ibu-ibu, bapak-bapak kasih sayang kepada anak, bahkan hewan kepada anaknya. Jadi 1% ini dibagikan oleh orang kepada mukmin, muslim, musyrik, munafikin, hewan dan sebagainya. Sudah begini kasih sayangnya. Yang 99 disimpan oleh Allah untuk diberikan nanti setelah kiamat. Kepada siapa? Tidak semua diberi. Kepada orang yang masuk surga. Berapa orang yang masuk surga? Menurut hadis adalah 1/1000. Bayangkan jadi, yang 99 diberikan kepada yang 1/1000. Betapa nikmatnya kasih sayang itu. Yang satu saja ini diberikan kepada yang 100%, sudah begini. Nah, untuk itu maka kita harus kejar. Jadi kalau kita lagi mendapatkan kesulitan di dunia, itu sebetulnya merupakan kasih sayang Allah. Aku begini ini karena di dunia, aku kejar yang nggak beginilah. Di mana? Di akhirat, maka aku berbakti kepada Allah. Aku berusaha untuk mutmainah. Seperti itu, sindut itu. Kalau di akhirat tuh nggak ada patah tangan segala di surga, ya kan? Nah, ya, saya kok begini karena begini, positif thinkingnya aja. Maka berusaha keras untuk tidak mengalami begini begitu. Adanya adalah di surga. Maka surga itu harus kita kejar. Salah satunya adalah dengan Ramadan ini, gitu ya. Saya kira begitu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau tiap minggu begini? Bisa? Dengan jangkau aja. Bisa ya? Nah, anak-anak kumpul di situ. Anak-anak yang enggak. Cucu. Cucu yang masih sekolah kumpul ya? Nggak usah di kamar, Yatim piatu. Kumpul. Yatim piatu kumpul nggak? Kalau nggak di sini. Apa yatim piatu? Yatim, betul. Piatu nggak punya Doa ini ibu mau dan bapak, bro. ibunya meninggal, nggak Doa punya ya. Sebutkan aja deh, sila sebentar. Gimana tuh?